Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan tetap di rumah aja ya. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Firdalia Kartika, mahasiswa Pendidikan Teknologi Pertanian A Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya angkatan 2017. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menyelesaikan soal rancangan acak lengkap baik secara manual maupun dengan menggunakan analisis SPSS. Jadi video ini merupakan tugas dari mata kuliah rancangan percobaan keteknikan, salah satu mata kuliah favorit saya di semester ini karena jawabannya panjang-panjang. Oke, penasaran dengan tutorialnya? Ikuti terus video saya. Baik, yang pertama mengenai menyelesaikan soal rancangan acak lengkap dengan cara perhitungan manual. Di sini kita memperoleh soal karantina tumbuhan ingin mengetahui pengaruh pemigan metilbromide CH3BF sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Nah, dilakukan percobaan sebagai berikut. Benih kacang hijau diberi pemigan dengan dosis 0 sebagai dosis kontrol 16 gram per meter kubik, 32 gram per meter kubik, 48 gram per meter kubik, dan 64 gram per meter kubik. Fumigasi dilakukan selama 2 jam. Benih kacang hijau yang sudah difumigasi dikecambahkan dengan metode kertas hisap. Benih yang dikecambahkan diasumsikan homogen. Setelah 7 hari diperoleh hasil kecambahan sebagai berikut. Di sini ada perlakuan yakni dosis CH3BF selama 2 jam. Di sini ada 5 perlakuan 0, 16, 32, 48, 64. Kemudian ada ulangan selama 8 kali ulangan dan di sini ada kata-kata. Kemudian diperoleh pula rataan umum. Jadi untuk memperoleh rataan umum ini hasil rata-rata yang diperoleh dari setiap ulangan ini dirata-ratakan lagi, jadi 100 dijumlah ditambah 100 ditambah 89,25 tambah 80 ditambah 85 kemudian dibagi 5. Nah, diperolehlah hasil 90,85 sebagai rataan umum. Selanjutnya, bagaimana teman-teman? Bingung cara menyelesaikan soalnya? Eits, jangan khawatir. Dalam menyelesaikan soal rancangan acak lengkap ada beberapa langkah-langkahnya loh. Penasaran? Oke, berikut langkah-langkah dalam menjawab soal tersebut. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, model linear. Sini model linear ada YIJ sama dengan mu ditambah TI ditambah EIJ. Keterangannya, YIJ itu merupakan daya kecambah benih kacang hijau pada berbagai dosis CH3BF pada perlakuan TI dan ulangan ke J. Kemudian, mu merupakan mean populasi dosis fumigan metilbromide. TI merupakan pengaruh perlakuan TI dan EIJ merupakan pengaruh acak pada kacang hijau ke J yang memperoleh perlakuan TI atau biasa disebut dengan galat. Yang kedua, asumsi. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis yang akan diuji. Di sini ada dua, ada H0 dan H1. H0 itu semua TI sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh perlakuan terhadap daya kecambah benih kacang hijau. H1 tidak semua TI sama dengan 0 atau minimal ada satu perlakuan yang mempengaruhi daya kecambah benih kacang hijau. Nah, sebelum kita masuk ke langkah pertama dalam menghitung, terlebih dahulu kita harus membuat tabulasi data. Jadi di sini tujuannya untuk membuat tabulasi data ini ialah mempermudah kita dalam mengerjakan soal nantinya. Ini sama seperti dengan tabel sebelumnya, hanya saja saya menambahkan satu kolom yakni kolom total. Nah, total di sini merupakan total setiap dosis selama 8 kali ulangan. Contohnya dosis 0 di sini memperoleh total 800 selama ulangan pertama hingga ulangan ke-8. Sama halnya dengan dosis 16 hingga dosis 64. Kemudian di sini kita memperoleh total keseluruhan 3634 untuk perlakuan dan ulangan. Nah, setelah ini ialah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung faktor koreksi atau biasa disingkat dengan FK. Jadi di sini FK itu rumusnya total keseluruhan pangkat 2 per perlakuan atau disimbolkan dengan T dikali dengan ulangan atau disimbolkan dengan R. Tadi kita sudah memperoleh total keseluruhan yakni 3634. Jadi di sini 3634 pangkat 2 per 5 ada 5
perlakuan dikali dengan 8, yakni ada 8 kali ulangan. Jadi di sini hasil pangkat 2 dari 3634 ialah 13.205.956 dibagi 5 kali 8 40. Kemudian kita memperoleh FK yakni 330.149. Kemudian di sini ada derajat bebas. Nah, derajat bebas akan digunakan nanti, namun ada baiknya ketika kita menentukan mulai dari awal. Di sini perlakuan. Derajat bebas untuk perlakuan itu, jadi total perlakuan kan ada 5 dikurang 1, memperoleh 4. Jadi DB perlakuan 4. Kemudian DB galat. Nah, biasanya dalam menentukan untuk mempermudah menentukan DB galat itu, kita tentukan terlebih dahulu DB totalnya. Ya, di sini DB total. Jadi DB total itu 5 kali 8 perlakuan dikali perlakuan dikali ulangan dikurang 1, jadi 40 dikurang 1 peroleh hasil 39. Nah, untuk memperoleh DB galat di sini ada caranya. Ini perlakuan dalam kurung ini ulangan dikurang 1 hasilnya 35. Namun untuk lebih mempermudah, di sini kita bisa langsung mengurangkan DB total dengan DB perlakuan 39 dikurang 4 sehingga memperoleh hasil DB galat 35. Langkah kedua yakni menghitung jumlah kuadrat total atau biasa disingkat dengan JKT. Untuk memperoleh JKT, kembali kita lihat tabulasi data. Jadi JKT itu merupakan hasil pangkat 2 semua ulangan mulai dari dosis 0 hingga dosis 64. Jadi 100 dipangkat 2 kan ditambah 100 dipangkat 2 kan hingga 76 pangkat 2. Nah, seperti ini. 100 pangkat 2 ditambah 100 pangkat 2 ditambah 100 pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian setelah diperoleh hasil pangkat 2-nya, kemudian dikurangkan dengan hasil FK yang kita peroleh dari langkah 1 tadi, yakni 330.149, sehingga kita memperoleh hasil 3.103. Selanjutnya ke langkah ketiga, menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Nah, sama seperti halnya JKT, kembali kita melihat tabulasi data. Di sini untuk jumlah kuadrat perlakuan itu atau JKT yang dipangkat 2 kan adalah total dari semua dosis. Di sini 800 pangkat 2 ditambah 800 pangkat 2 ditambah 714 pangkat 2 ditambah 640 pangkat 2 ditambah 680 pangkat 2 kemudian dibagi 8. Ini ulangan dan dikurangkan dengan 330.149 angkanya. Ya, di sini diperoleh hasil JKP 2.661.796 dibagi 8, kemudian dikurang 330.149, maka JKP-nya ialah 2.575,6. Langkah keempat yakni menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Rumus untuk mendapatkan jumlah kuadrat galat yakni jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Jadi JKG itu sama dengan 3103, ini jumlah kuadrat totalnya dikurang 2575 yakni jumlah kuadrat perlakuannya, sehingga kita memperoleh JKG itu 527,5. Selanjutnya langkah kelima, menghitung kuadrat tengah atau KT. Di sini ada dua yang kita cari KT-nya, yakni KT perlakuan dan KT galat. Untuk KT perlakuan, rumusnya itu jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Tadi di awal kita telah menentukan derajat bebas. Di sini jumlah kuadrat perlakuannya tadi ialah 2575,6 dibagi 4, sehingga kita memperoleh 643,9. Kemudian KT galat sama halnya dengan KT perlakuan tadi, JK galat dibagi dengan derajat bebas galat. Jadi 527,5 dibagi 35 dB-nya memperoleh 15,1 untuk KT galat. Kita ke langkah ke-6 yakni menghitung nilai F hitung.
Jadi untuk memperoleh hitung rumusnya itu yakni kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Nilai yang kita peroleh tadi 643,9 dibagi 15,1, maka memperoleh F hitung perlakuan 42,72. Di sini saya juga telah menambahkan F tabel 5% nilainya 2,64 dan F tabel 1% nilainya 3,91. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung bagaimana cara untuk menentukan F tabel itu. Di sini saya akan memberikan contoh pada F tabel 5%. Untuk pada soal ini ada DB galat 35 dan DB perlakuan yakni 4. Untuk memperoleh nilai F tabelnya, maka kita melihat pertemuan antara DB galat yakni 35 dan DB perlakuan yakni 4. Titik pertemuannya pada nilai 2,64. Jadi inilah F tabel 5%-nya. Contoh lain, ketika DB galat teman-teman 15%, maksudnya 15, kemudian DB perlakuan 5, maka kita melihat titik pertemuan antara nilai 15 dan nilai 5. Di sini kita memperoleh 2,90, maka ini nilai F tabel 5%-nya. Untuk memperoleh nilai F tabel 1% juga sama halnya dengan cara ini, namun dengan tabel yang berbeda. Langkah ketujuh, membuat tabel sidik ragam. Di sini sudah ada beberapa, ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat total, F hitung, dan F tabel. Sumber keragamannya itu perlakuan galat total, kemudian DB perlakuan 4, DB galat 35, DB total 39, jumlah kuadrat. Untuk JK perlakuan kita tadi memperoleh 2575,6, JK galat 527,5 dan JK total 3103,1. Kemudian untuk kuadrat tengah perlakuan 643,9, kuadrat tengah galat 15,1. Kita memperoleh F hitung untuk perlakuan yakni 42,72. Di sini nilai F tabel 2,64 dan F tabel 5% tadi, dan F tabel 1% yakni 3,91. Nah, di sini ada tanda bintang-bintang, ada simbol bintang-bintang. Ini maksudnya bahwa nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel 5% dan nilai F tabel 1%. Selanjutnya langkah ke-8 atau bisa saya sebut dengan langkah terakhir dari perhitungan manual ini, yakni membuat kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, F hitung 42,72 lebih besar daripada F tabel 5%, 2,64, yang menandakan H0 ditolak pada taraf kepercayaan 95%. Jadi, pengaruh pemikiran metil bromide CH3Br sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang hijau berpengaruh atau memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua, F tabel 42,72 lebih besar daripada F tabel 1%, 3,91, yang menandakan H0 ditolak pada taraf kepercayaan 99%. Jadi pengaruh pemikiran metil bromide CH3Br sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang hijau juga memberikan pengaruh. Jadi kedua-duanya ini, kedua kesimpulan yang kita peroleh bahwa pengaruh pemikiran metil bromide itu memberikan pengaruh terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Selanjutnya adalah analisis menggunakan SPSS. Jadi hasil yang kita peroleh tadi akan kita analisis menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Baik, sebelum masuk ke analisis SPSS, terlebih dahulu saya akan membuat data pada Microsoft Excel. Ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam menganalisis SPSS nantinya. Pertama, saya akan membuat pada baris 1 yaitu perlakuan, kemudian ulangan,
dan yang ketiga adalah hasil. Di sini kita lihat ada 5 perlakuan yang diulangi sebanyak 8 kali. Mulai dari perlakuan 0, jadi kita buat seperti ini. 0 dibuat sebanyak 8 kali ke bawah. Dilanjutkan dengan perlakuan 16, kita buat juga sebanyak 8 kali. Kemudian perlakuan 32 juga. Selanjutnya perlakuan 48 hingga yang terakhir pada perlakuan 64. Kita buat seperti ini. Selanjutnya di sini ada kolom ulangan. Isinya itu ialah kita buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga 8. Kita copy hasilnya, kemudian diisi pada setiap perlakuan. 48 juga diisi, dan yang terakhir adalah 64. Seperti ini. Setelah itu melangkah ke hasil. Jadi di sini kita lihat pada perlakuan 0 ulangan pertama nilainya adalah 100. Seperti ini kita isi 100. Kemudian pada perlakuan 0 ulangan kedua nilainya juga 100. Selanjutnya kita buat hingga ke bawah sama seperti yang di atas. Kita buat seperti ini. Ini sudah saya copy tadi dari file yang saya buat sebelumnya biar lebih cepat, hingga pada perlakuan 64 ulangan ke-8. Selanjutnya, data yang telah kita buat pada Microsoft Excel akan kita copy masuk ke aplikasi SPSS. Jadi ini kita copy, kemudian buka aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Kita akan mengcopy pada data view. Jadi sekadar informasi, SPSS yang saya gunakan adalah SPSS 16. Jadi teman-teman bebas menggunakan SPSS apa saja sesuai dengan laptop teman-teman masing-masing. Kemudian di sini di variable view saya akan mengubah yang pertama. Di sini ada saya akan mengisi dengan perlakuan. Kemudian yang kedua ulangan, dan yang terakhir adalah hasil. Saya akan mengubah scale pada perlakuan menjadi nominal, pun sama halnya pada ulangan saya juga akan mengubah menjadi nominal. Kembali ke data view. Selanjutnya kita pilih analyze, ini untuk menganalisis. Pilih general linear model dan univariate. Tekan itu. Di sini kita akan menemukan tampilan seperti ini, akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan hasil ke dependent variable. Setelah itu masukkan perlakuan ke fixed factor. Nah, di sini yang pertama yang akan kita lakukan adalah di model. Kita pilih custom. Selanjutnya masukkan perlakuan ke model. Lalu tekan continue. Yang kedua adalah plot. Kita masukkan perlakuan ke horizontal axis seperti ini, kemudian add, dan jika sudah seperti ini continue. Yang ketiga adalah post host. Di sini perlakuan kita masukkan lagi, kemudian pilih uji lanjut LSD, tekan, dan uji Duncan. Selanjutnya continue. Yang terakhir adalah option. Di sini kita klik perlakuan, masukkan lagi, dan pilih homogeneity test. Setelah itu klik dan continue. Tekan OK jika semua sudah selesai. Akan muncul hasil SPSS seperti ini. Yang terakhir adalah kita akan membandingkan hasil uji analisis SPSS dengan
hasil dari perhitungan manual yang telah kita lakukan. Tujuannya untuk melihat apakah ada kekeliruan atau tidak. Di sini nilai korek model sama dengan nilai jumlah kuadrat perlakuan, yakni 2575,6. Kemudian intercept sama dengan jumlah kuadrat total, yakni 3103,1. Kemudian error sama dengan jumlah kuadrat galat, yakni 527,5. Kita lihat. Setelah itu, sini juga nilainya sama dengan KT perlakuan 643,9. Kemudian kita juga bisa melihat pada pada nilai error juga sama dengan nilai KT dari galat, yakni 15,1. Kemudian F hitung perlakuan 42,72, ini sama dengan hasil perhitungan manual. Kita lihat sini sama. Kemudian setelah itu kita akan melihat hasil uji Duncan. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. 1 identik dengan A, 2B, 3 biasanya C, dan 4D. Sini Duncan 48 dia itu A, 64 dia B, 32 dia C, sedangkan 0 dan 16 dia D. Jadi seperti itu. Hasil uji analisis SPSS kita sama dengan hasil pengujian, maksud saya sama dengan hasil ketika kita mengerjakan dengan cara manual. Nah, itulah tadi tutorial cara menyelesaikan soal rancangan acak lengkap baik secara manual maupun dengan analisis SPSS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga mudah dimengerti. Amin. Oh ya, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah ini yang sudah memberikan tugas video seperti ini. Saya sangat suka tugas seperti ini, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Pesan saya untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.